Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerima penghargaan pangkat istimewa menjadi Jenderal TNI Kehormatan hari ini. Prabowo Subianto mendapatkan tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Bintang 4 tersebut dalam rapat pimpinan TNI di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Penganugerahan tersebut langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan alasannya menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo atas jasa Prabowo di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan Tentara Nasional Indonesia dan kemajuan negara dan bangsa. Ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan militer Indonesia saat ini di masa kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan sangat meningkat, yang mana saat ini dari beberapa lembaga survei dunia menilai bahwa kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-13 dunia, ke-8 di Asia dan pertama di kawasan Asia Tenggara. Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa pemberian anugerah kali ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa, sehingga semuanya berangkat dari bawah berdasarkan usulan Panglima TNI, dan Presiden menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Memang ada riak-riak kecil dari dalam negeri yang tak menyetujui dengan penganugerahan gelar Jenderal Kehormatan bagi Prabowo Subianto ini. Salah satu alasannya karena perjalanan karir Prabowo Subianto yang menurut sebagian kalangan diberhentikan dari dinas militer. Kemudian Prabowo Subianto pun pernah dicopot dari jabatannya semasa masih aktif di militer. Akan tetapi beberapa dokumen menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dengan hormat karena beliau masih mendapatkan hak-hak pensiunnya. Kemudian juga didukung dengan pernyataan resmi dari TNI yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. Laporan selesai. Nomor sprint 873 P Romawi 5 1958 tanggal 25 Mei. Ya, kita ketahui bahwa perjalanan karir dan sejarah Prabowo Subianto memang penuh dengan lika-liku. Namun mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur memiliki pandangan tersendiri tentang sosok Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas demi negara dan bangsa. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyaklah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Dari umur 18 tahun, saya siap mati untuk rakyat. Apalagi masalah jabatan, masalah pangkat, masalah harta, karena kami siap menghadap Yang Maha Kuasa. Saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Jangankan harta, jiwa ragaku ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Saya tidak rela bangsa saya selalu dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak rela. Oke, terlepas dari pro kontra soal pangkat Jenderal Kehormatan bagi Prabowo Subianto, namun Presiden berdasarkan usulan TNI memiliki pertimbangan tersendiri dan telah menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 bagi Prabowo. Dan jika tidak ada aral rintangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024 ini,
maka Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia ketiga dengan latar belakang militer atau dari prajurit TNI berpangkat jenderal setelah mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.